Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang perbedaan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi, kemudian pemikiran tokoh mazhab historis. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desmandasi, BP 19, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Nah, kita langsung saja, kita akan membahas yang pertama, poin pertama, yaitu perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah, yang pertama, bagian A, yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang dari satu periode ke periode lainnya. Kemampuan sesuatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa, barang faktor produksi, akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Kemudian, investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi kerap kali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian, perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya. Nah, yang kedua adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi artinya proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan, termasuk usaha meningkatkan produk per kapita. Terus, pembangunan ekonomi juga bisa diartikan sebagai memperhatikan pemerataan pendapatan, termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Selanjutnya, memperhatikan pertambahan penduduk, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Setiap input selain menghasilkan output yang lebih banyak, juga terjadi perubahan kelembagaan dan pengetahuan teknik. Yang kedua, atau poin kedua, yaitu pemikiran tokoh mazhab historis. Menurut Pukhta, pemikiran Syafi'i kemudian dikembangkan oleh muridnya Pukhta. Menurutnya, hukum dapat terbentuk secara langsung berupa adat istiadat melalui undang-undang, melalui ilmu hukum dalam bentuk karya para ahli hukum. Pukhta membagi pengertian bangsa menjadi dua jenis, di antaranya yaitu bangsa dalam pengertian etnis yang disebut bangsa alam, dan bangsa dalam arti nasional yang merupakan kesatuan organis yang membentuk sebuah negara. Hukum yang sah dimiliki oleh bangsa dalam pengertian nasional atau negara, sedangkan bangsa alam
hanya memiliki hukum sebagai keyakinan. Keyakinan hukum yang hidup dalam jiwa bangsa harus disahkan melalui kehendak umum masyarakat. Pengesahan hukum tersebut dilakukan dengan cara membentuk undang-undang. Pemikiran Puhta memiliki kesamaan dengan teori absolutisme negara dan positivisme yuridis. Puhta berpandangan bahwa pembentukan hukum dalam suatu negara tidak membuka peluang bagi sumber hukum selain kekuasaan negara, seperti hukum adat dan pemikiran ahli hukum. Praktik hukum dalam adat istiadat bangsa hanya berlaku sebagai hukum sesudah disahkan oleh negara. Demikian pula dengan buah pemikiran para ahli hukum memerlukan pengesahan oleh negara agar dapat berlaku sebagai hukum. Di sisi yang lain, pihak yang berkuasa dalam negara tidak membutuhkan dukungan apapun. Ia berhak untuk membentuk undang-undang tanpa memerlukan bantuan para ahli hukum dan tidak perlu menghiraukan apa yang dipraktikkan sebagai adat istiadat. Dan yang terakhir adalah menurut Henry Summer Mayne. Henry Summer Mayne ini merupakan pelopor mazhab sejarah di Inggris. Mayne mengembangkan pemikiran Syafi'i melalui studi perbandingan perkembangan lembaga-lembaga hukum yang ada pada masyarakat sederhana dan masyarakat yang telah maju. Penelitiannya membuktikan adanya pola evolusi pada berbagai masyarakat dalam situasi sejarah yang sama. Nah, baik itu saja pembahasan tentang pengertian tentang perbedaan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi dan pemikiran tokoh mazhab historis. Semoga di video ini pembahasan di video ini bisa dipahami dan diterima dengan baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.